Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aita, NIM 0320012778, program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach, yang salah satu artinya adalah pendekatan. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang suatu filsafat atau keyakinan yang kadangkala sulit membuktikannya. Pendekatan ini bersifat aksiomatis. Aksiomatis artinya bahwa kebenaran teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada sifatnya masing-masing sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. B. Fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah: pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 4. Mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. C. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual sendiri dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian sebenarnya. Karakteristik pembelajaran CTL yaitu: pertama, kerjasama; kedua, saling menunjang; ketiga, menyenangkan, tidak membosankan; 4. Belajar dengan bergairah; 5. Pembelajaran terintegrasi; 6. Menggunakan berbagai sumber; 7. Siswa aktif; 8. Sharing dengan teman. Tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Tahapan pelaksanaan pembelajaran kontekstual antara lain: pertama, mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa, menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran. 5. Melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual. 6. Melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari. Salah satu kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual yaitu: untuk kelebihannya, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL atau
kontekstual menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofi konstruktivisme, siswa diharapkan belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Untuk kelemahannya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. 2. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Prinsip pendekatan konstruktivisme. Menurut Suparno, ada beberapa prinsip dari konstruktivisme, antara lain: pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Kedua, tekanan dalam pembelajaran terletak pada siswa. Ketiga, mengajar adalah membantu siswa belajar. 4. Tekanan dalam pembelajaran lebih pada proses bukan pada akhir. 5. Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. 6. Guru adalah fasilitator. Kelebihan pendekatan konstruktivisme. Pertama, dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, siswa akan aktif dalam pembelajaran. Kedua, menjadikan proses pembelajaran tersebut menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. 3. Siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. 4. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan sehingga siswa tidak cepat bosan belajar. 5. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada penilaiannya, memupuk kerjasama dalam kelompok. Untuk kekurangan pendekatan konstruktivisme yaitu: pertama, siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. Kedua, membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah. Ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar dalam menanti temannya yang belum selesai. 3. Pendekatan deduktif. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan. Dalam pendekatan deduktif, menjelaskan hal yang berbentuk teoritis ke bentuk realitas, atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Di sini, guru menjelaskan teori-teori yang telah ditemukan para ahli, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi atau mengambil contoh-contoh. Langkah-langkah pendekatan deduktif. Menurut Sagala, langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pendekatan deduktif dalam pembelajaran adalah, yaitu: pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan deduktif. Kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum. 4. Guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Untuk kelebihan pendekatan deduktif, pertama, tidak memerlukan banyak waktu. Kedua, sifat dan rumus yang diperoleh
dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Untuk kelemahannya, siswa sering mengalami kesulitan memahami makna matematika dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan siswa baru bisa memahami konsep setelah disajikan berbagai contoh. Kedua, siswa sulit memahami pembelajaran matematika yang diberikan karena siswa menerima konsep matematika yang secara langsung diberikan oleh guru. 4. Pendekatan induktif. Berbeda dengan pendekatan deduktif yang menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum, maka pendekatan induktif menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Metode induktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan induktif. Menurut segala langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pembelajaran dengan pendekatan induktif, yaitu pertama, memilih dan menentukan bagian dari pengetahuan, yaitu konsep, aturan umum, prinsip, dan sebagainya sebagai pokok bahasan yang akan diajarkan. Kedua, menyajikan contoh-contoh spesifik dari konsep, prinsip, atau aturan umum itu, sehingga memungkinkan siswa menyusun hipotesis atau jawaban sementara yang bersifat umum. Untuk kelebihan pendekatan induktif, pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha sendiri atau menemukan sendiri suatu konsep sehingga akan diingat dengan lebih baik. Kedua, murid memahami sifat atau rumus melalui serangkaian contoh. Kalau terjadi keraguan mengenai pengertian, dapat segera diatasi sejak masih awal. Ketiga, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Untuk kelemahannya, memerlukan banyak waktu, kadang-kadang hanya sebagian siswa yang terlibat secara aktif. Sifat dan rumus yang diperoleh masih memerlukan latihan atau aplikasi yang memahaminya. Secara matematik atau formal, sifat atau rumus yang diperoleh dengan pendekatan induktif masih belum menjamin berlaku umum. 5. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Langkah-langkah mengajar dengan pendekatan konsep yaitu terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama, tahap enaktik, kedua, tahap simbolik, yang ketiga, tahap ikonik. 6. Pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Kelebihan pendekatan proses pertama, memberi bekal cara memperoleh pengetahuan atau hal sangat penting untuk pengembangan pengetahuan dan masa depan. Kedua, pendahuluan proses bersifat kreatif. Siswa aktif dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan cara memperoleh pengetahuan.
Untuk kelemahannya, pertama memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Kedua, memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakannya. Ketiga, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancangkan suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan yang sulit. Tidak semua siswa mampu melaksanakannya. 7. Pendekatan open-ended. Siswa yang dihadapkan dengan open-ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, bukanlah hanya satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak. Contoh penerapan masalah open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan, bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir. Untuk kelebihan pendekatan open-ended, pertama, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Untuk kelemahannya, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi siswa. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 8. Pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran pendekatan saintifik yaitu pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik yaitu pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Ketiga, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. 4. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 5. Pembelajaran meningkatkan motivasi siswa. 9. Pendekatan realistik. Pada pendekatan realistik, peran guru tidak lebih dari seorang fasilitator, moderator, atau evaluator. Sementara murid berpikir, mengkomunikasikan argumennya, mengklasifikasikan jawaban mereka, serta melatih saling menghargai strategi atau pendapat orang lain. Kelebihan pembelajaran realistik pertama, pelajaran menjadi cukup menyenangkan bagi siswa dan suasana tegang tidak tampak. 2. Materi dapat dipahami oleh sebagian besar siswa. 3. Alat peraga adalah benda yang berada di sekitar sehingga mudah didapatkan. 4. Guru ditantang untuk mempelajari bahan. 5. Guru menjadi lebih kreatif membuat alat peraga. 6. Siswa mempunyai kecerdasan cukup tinggi, tampak semakin pandai. Untuk kelemahannya, sulit diterapkan dalam suatu kelas yang besar, seperti 40-50 orang.
dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi pelajaran. Siswa yang mempunyai kecerdasan sedang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu memahami materi pelajaran. 10. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Sains teknologi masyarakat atau STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Filosofi yang mendasari pendekatan STM adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu peserta didik menyusun sendiri konsep-konsep di dalam struktur kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui.